Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kalkulus lanjut, khususnya pada materi fungsi dua variabel atau lebih. Jadi kita akan mengenali karakteristik fungsi yang memiliki dua variabel atau lebih. Sebelum kita membahas mengenai fungsi dua variabel atau lebih, ini kami kenalkan beberapa istilah ya yang di awal-awal sebelum kita ke yang selanjutnya. Yang di sini ada ketika saya memiliki fungsi f(x) sama dengan e kuadrat. Nah, di sini berasosiasi dengan bilangan real x. Nah, x ini berasosiasi di mana dia sebagai domain dan f(x) itu sebagai range ya. Nah, di sini karena ada korelasi antara domain dan range, maka disebut dengan fungsi. Nah, karena fungsi di sini ada variabelnya, maka fungsi ini dan domainnya itu berupa real dan hasilnya juga real, maka di sini kita sebut fungsi bernilai bilangan real. Ya. Jadi di sini kita bisa sebut fungsi kita yang f(x) sama dengan e kuadrat ini, yaitu fungsi bernilai real dari variabel karena di sini terdapat variabel x gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi hanya ada satu variabel saja di sini, nah kemudian kalau misalnya fungsinya ada dua variabel, nah, apa yang terjadi? Nah, di sini istilahnya juga sama ya, fungsi bernilai real, tapi di sini ditambah ada kata-kata dua variabel. Kenapa? Karena di sini ada variabel x dan yang bermain. Ya, yang bermain. Kalau di awal tadi hanya x, di sini ada dua variabel yang bermain. Nah, itu sebagai domainnya dia, ya, domain dari fungsi kita. Nah, oleh sebab itu, karena kita memiliki domain yang x, y ini, dua variabel, maka akan ada hasil fungsi atau range di mana dia di sini kalau ada fungsi berarti f(x, y) itu sebagai hasil fungsi dua variabel kita. Nah, di sini sudah kita mengenal fungsi bernilai real untuk satu variabel dan untuk fungsi bernilai real dua variabel. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman fungsi yang dua variabel itu seperti apa gitu. Nah, di sini kalau kita memiliki fungsi di sini, kalau saya punya f(x), nah f(x)-nya di sini kita punya di sini f(x)-nya. Nah, f(x)-nya f(x) y ya di sini. Nah, di sini ada e kuadrat plus 3y kuadrat dan gx, y. Nah, di sini ada 2x akar y. Nah, bisa dilihat di sini kasus yang kita miliki itu tidak seperti di awal ya. Hanya f(x) saja, tapi di sini ada f(x, y). Ya, ada dua perbedaan. Makanya di sini kita akan belajar yang dua variabel seperti apa. Karena fungsinya dua variabel, maka di sini deskripsi fungsinya pasti ada dua variabel juga, yaitu e kuadrat tambah 3y kuadrat. Begitu juga dengan gx, y. Dia ada dua variabel di sini. Nah, di sini diminta tentukan hasil fungsi ketika saya memiliki domain min 1,4 ya, min 1 sebagai x, 4 sebagai y-nya. Nanti tinggal dimasukkan saja ya. X-nya dimasukkan min 1, y-nya dimasukkan 4 sehingga yang kita miliki di awal domainnya min 1,4 ini kita fungsikan ya, fungsi f(x, y) di mana fungsinya itu x kuadrat plus 3y kuadrat, maka akan ketemu hasil fungsinya yaitu 49 gitu. Nah, selanjutnya untuk yang ketika fungsinya berbeda, ketika diberikan fungsi berbeda, domainnya sama, pasti hasilnya akan berbeda juga. Contoh, di sini saya berikan domain min 1,4 ya, x-nya min 1, y-nya 4, tapi ketika fungsinya berbeda, ternyata setelah dimasukkan hasil fungsinya juga berbeda. Ya, di sini bisa menentukan. Nah, di sini terlihat ya, sudah bermain dua variabel yaitu x dan y. Nah, untuk x ya, fungsi x, y di sini, yang fungsi pertama yaitu fungsi f, itu disebut dengan domain aslinya ya, domain aslinya. Ya, di sini domain aslinya. Di mana domain aslinya itu semua ya, semua bilangan real bisa masuk di sini. Nah, tapi kalau untuk fungsi yang g, yaitu 2x akar y, nah itu ada batasannya. Domainnya ada batasannya, karena
ketika memang tidak dibatasi nanti akan berefek tidak memiliki hasil atau hasilnya dia tak terdefinisi. Oleh sebab itu untuk Y-nya di sini diberi batasan. Karena Y-nya di sini itu di bawah akar, sesuai dengan syarat dan ketentuan akar, dia harus Y-nya di sini lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini kita hanya main bilangan real saja, ya, bilangan real saja di sini. Maka semuanya di sini kita batasin untuk area real saja. Jadi di sini Y-nya hanya dibatasi untuk yang 0 positif saja. Berbeda dengan fungsi f, domainnya seluruh bilangan real bisa masuk. Tapi di sini ketika 2x akar y, nah ketika y-nya nanti dia negatif, menimbulkan adanya solusi di luar bilangan real, maka kita batasi y-nya. Gitu. Ini untuk domain kedua fungsi yang kita miliki, khususnya fungsi f dan g yang memiliki dua variabel yaitu x dan y. Kemudian range-nya gimana atau hasil fungsinya? Nah, hasil fungsinya sesuai dengan domain yang dimasukkan. Makanya di sini mau domainnya berapa pasti akan ketemu nilainya di sini. Jadi semuanya bisa dicari di sini gitu. Nah, di sini ada lagi istilah kalau saya memiliki fungsi z ya. Fungsi z itu berupa fungsi yang dua variabel. Saya sebut di sini fungsi f, di mana variabel yang main di sini adalah variabel x dan y, maka kita sebut x dan y itu variabel independen. Kenapa independen? Karena nilai x dan y yang saya minta itu tidak bergantung dengan siapapun. Sesuai dengan permintaan soal seperti ini. Min 1, 4, 3, 10, berapapun bisa masuk selama bilangan real di sini. Dan z-nya di sini itu sebagai variabel yang dependen. Kenapa dependen? Karena nilai z di sini ditentukan oleh nilai x dan y yang kita masukkan. Contoh yang tadi sudah kita hitung ketika kita masukkannya 1,4 di variabel x dan y fungsi f, ternyata dia hasilnya 49. Tapi kalau nanti min 1,4-nya diubah menjadi 3,0, pasti hasilnya berbeda. Nah, hasil inilah sebagai nilai z yang selalu bergantung terhadap x dan y. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai variabel yang dependen, bergantung terus terhadap variabel yang ada di dalamnya bermain apa. X, Y, mungkin nanti ada lebih dari 2 variabel. Selanjutnya, untuk fungsi dua variabel, bagaimana representasinya? Ya, representasi atau gambarnya itu seperti apa? Di sini kita bisa sebut sebagai graf di sini, sebagai representasi dari fungsi yang di sini fungsi f, di mana f itu dia ada dua variabel ya, dua variabel x dan y. Nah, ketika digambarkan bentuknya itu tidak lagi seperti teman-teman waktu belajar satu variabel, wujudnya hanya garis saja seperti itu, garis seperti ini ya. Nah, tapi kalau di dua variabel bentuknya itu akan surface di sini, akan berupa permukaan ya, lempengan ini. Jadi di sini wujudnya karena sudah bermain dua variabel x dan y, jadi nanti area di sini mainnya luas, nggak panjang lagi pada garis satu variabel, tapi di sini sudah dua variabel, jadi jatuhnya gambarnya itu berwujud surface atau area. Di mana domainnya ini, domain yang ada di bawah ini juga berupa area, pasti dia tegak lurus terhadap surface atau permukaan yang di atas warna biru ini ya. Domainnya ini daerah asalnya ini semua ini. Ini sebagai daerah domain. Nah, otomatis range-nya di sini juga luasan area gitu. Jadi di sini pasti dia tegak lurus ke atas terhadap domain yang sudah kita miliki. Nah, di sini ada simbol Z di sini sebagai hasil ya, di sini sebagai hasil sama di sini. Hasil fungsi dari pemetaan atau fungsi dari dua variabel yaitu variabel X dan Y. Nah, kemudian di sini ada contoh ya, contoh untuk menggambarkan kalau kita memiliki fungsi dua variabel wujudnya seperti apa. Contoh di sini kalau saya punya fungsi f(x, y) sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, kita bisa ubah fungsi yang ini sebagai fungsi z ya, karena di sini dari awal kita sudah sebut fungsi z itu fungsi dari f(x, y). Jadi di sini z sama dengan seperti yang ada di soal. Tapi di sini dibatasi z-nya hanya yang area 0 positif ke atas saja. Jadi kalau punya sumbu x, y, z, nah ke bawah kenapa tidak ada? Jadi di sini dibatasi z-nya yang positif saja. Jadi 0, 1, 2, 3 ke atas ini yang positif. Yang ke bawah tidak. Gitu.
Berbeda dengan X yang tidak ada batasan. Jadi X di sini ada positif, ada negatif. Y-nya juga ada positif, ada negatif. Jadi ini batasannya sudah kita terapkan di soal gitu. Jadi di sini kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah representasi dari Z sama dengan sepertiga akar yang ada di dalam akar untuk menjadi persamaan seperti ini. Jadi tinggal dikalikan silang, kemudian diakarkan kedua belah pihak. Jadi ketemulah 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 9z kuadrat sama dengan 36. Jadi kalau di sini bisa dilihat caranya ya 3z ya sama dengan akar di sini 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kedua ruas kita kuadratkan jadilah persamaan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah ketemu persamaan yang ada di sebelah kanan ini, baru kita gambar ya, silahkan ya, yang mempermudah, masukkan saja X-nya 0. Nanti kan akan ada persamaan Y kuadrat Z kuadrat. Seperti pas waktu dulu sudah belajar bahwa ini merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jarinya yang sudah terstep di sini. Jadi di sini ketika X-nya 0 ketemu ya lingkaran Y dan Z ya. Radiusnya Y dan Z ini sudah ketemu Y dan Z-nya di sini. Ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 akan ada lingkaran yang jari-jarinya di sumbu X dan di sumbu Z. Nah, X dan Z sudah ada di sini. Terus ketika Z-nya 0, apa yang terjadi? Maka akan ada jari-jari ya, jari-jari lingkaran di mana berada di sumbu X dan di sumbu Y, di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi di sini X-nya bermain positif dan negatif karena jari-jari pasti ke kanan dan ke kiri. Y-nya juga bersumbu positif dan negatif, jadi ya ke kanan dan ke kiri ya. Kalau di sini ke depan dan ke belakang, tergantung teman-teman mau meletakkan X-nya di sini atau Y-nya di sini atau Z-nya di mana, terserah. Kemudian dari ketiga yang sudah kita ambil ketika X-nya positif atau negatif ya, kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, kan bentuknya lingkaran-lingkaran. Jadi irisan dari ketiga lingkaran yang sudah kita peroleh akan membentuk elipsoidal seperti ini. Kenapa wujudnya tidak sampai bawah seperti ini, seperti semangka? Karena di sini Z-nya hanya diminta yang positif saja. Jadi arah sumbu Z yang ke bawah sini, yang seharusnya mungkin ya, kalau ini tidak dibatasi, kalau ini tidak ada, wujudnya akan sama seperti semangka. Ya, bulat penuh dia. Nah, karena di sini sudah dibatasi, ya sudah, kita hanya bermain area yang Z positif saja. Nah, di sini sudah terlihat ya gimana merepresentasikan area-area ya kalau dibatasi oleh dua variabel X dan Y. Kalau biasanya hanya satu variabel wujudnya hanya garis, nah di sini sudah luasan-luasan ya, lingkaran gitu. Jadi di sini ada perbedaan ya, representasi dua variabel dan satu variabel. Nah, memang sering sekali banyak kita menggunakan aplikasi untuk mempermudah pemahaman atau visualisasi dari fungsi dua variabel. Nah, salah satu yang sering digunakan adalah Maple dan Matematika ya. Yang kalau misalnya di sini familiar Maple, silakan digunakan Maple atau Matematika untuk menunjukkan representasi fungsi dua variabel saya yang mungkin pemahaman itu belum bisa dijangkau secara visual, secara langsung. Kita bisa menggunakan alat bantu software Maple atau Matematika untuk melihat bagaimana representasi fungsi dua variabel yang sudah dibatasi oleh fungsi-fungsi X variabelnya main di mana, Y-nya main di mana, seperti itu. Di sini contoh-contohnya gambar-gambar kalau misalnya kita mau melihat ya area-area variabel X dan Y-nya yang sudah dibatasi. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, gambarnya wujudnya seperti ini kalau kita menggunakan Maple atau Matematika. Pada fungsi dua variabel ya, untuk menggambarkan fungsi dua variabel representasinya itu memang tidak gampang ya, sangat susah di sini. Nah, oleh sebab itu selain ada bantuan software tadi, kita juga bisa menggunakan alternatif yang di sini disebut dengan level curves. Nah, apa yang dilakukan di sini? Kita mau mengevaluasi tahap per tahap, ya, tahap per tahap fungsi dua variabel kita, di mana kita ingin mengevaluasi pada titik tertentu
sehingga nanti perubahan pada titik yang dimau di soal itu kita ketahui. Jadi contohnya misalnya di sini saya ingin mengetahui, contohnya di sini Z-nya itu saya ambil, Z-nya ini dia di C ya, C-nya di sini kita ambil sembarang selama masih berada di area Z yang dimau oleh soal. Seperti tadi Z-nya hanya positif saja, terserah diambil Z-nya berapa. Jadi di sini hanya main di Z yang sudah terstate atau ditentukan di sini. Tertulis C-nya di sini kita ambil 1, 2, 3, 4, hanya di angka itu saja. Nah, jadi kita mau mengetahui ya, garisnya itu seperti apa kalau C-nya itu berada di Z ini sudah hanya berjalan di angka itu saja. Berbeda dengan angka yang soal yang sebelumnya, Z-nya itu berjalan ya, berjalan terus. Kalau tadi Z-nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Tapi di sini kita hanya mengambil Z-nya itu hanya satu kasus saja, di kasus pertama. Nanti kasus kedua kita ambil lagi, ambil angka 2 Z-nya. Nanti kasus selanjutnya ambil angka 3, selanjutnya ambil angka 4. Oleh sebab itu nanti akan muncul ketika Z-nya 0 mungkin di sini. Ketika Z-nya 1 mungkin dia di sini. Ya. Ketika Z-nya 2 mungkin di sini, di atasnya lagi. Di atasnya lagi 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terlihatlah ya kumpulan dari yang kita ambil secara kasus ya, secara kasus untuk di angka 1, angka 2, 3, 4. Kalau dikumpulkan itulah yang disebut dengan kontur plot ya. Jadi di sini ada kontur perubahan dari nilai Z ketika dimasukkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika dia sendiri di sini dimasukkan angka 1, angka 0, angka 2, angka 3, ini namanya level curve ya. Kurva berlevel pada saat Z-nya 0, pada saat Z-nya 1. Jadi di sini berlevel, bertingkat ya. Kurva kita bertingkat ketika dia memang sendiri-sendiri. Tapi kalau ya bertingkat ini tadi kita kumpulkan jadi satu namanya. Jadi adanya berlapis-lapis ini kita kumpulkan jadi satu. Jadi kita bisa sebut sebagai plot dari kontur ya. Atau di map itu biasanya atau peta itu sering ya kita melihat adanya peta kontur. Nah, ini bisa kita sebut juga karena ada representasi di sana, ada manfaat di sana, maka peta kontur inilah asal muasalnya dari kasus kalkulus seperti ini. Jadi untuk kasus kita ambil 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, nanti dia akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, level, makanya di sini adanya level di sini, adanya perubahan gitu. Jadi di sini ini sebagai salah satu alternatif untuk menggambarkan juga. Contoh ya, contoh. Nah, kalau saya memiliki Z ya, Z-nya itu adalah ini, sepertiga akar 36 min 9Y kuadrat min 4Y kuadrat. Dan saya memiliki Z itu adalah Y kuadrat min X kuadrat. Nah, solusinya apa? Solusinya ya sudah gitu. Ya sudah, kita ambil Z-nya yang di soal ini mintanya apa? Sepertiga akar. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya tadi. Nah, di sini saya berikan Z-nya itu 0, 1, 1,5, 1,75, 2 begitu. Terserah ya, terserah. Karena di sini di awal tadi soal kita Z-nya itu hanya dia 0 positif saja. Jadi saya ambil di sini 0, 1,5, 1,75, 2. Ketika dimasukkan ke dalam fungsi yang diminta di sini, nah ketemulah di sini ya, ketemulah di sini. Oh, ketika dimasukkan angka 1 itu jadinya lingkaran ini. Ketika dimasukkan 0 jadinya lingkaran ini. Ketika dimasukkan angka 1 jadinya lingkaran ini. Ketika 1,5 dimasukkan ke fungsi jadilah ini. Begitu juga seterusnya. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini adanya ya bertingkat dari 0, 1,5, 1,75 ketika dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, ini menjadi level curve yang tadi, sendiri-sendiri level curve. Tapi kalau level curve ini kita coba gabungkan jadi satu, nah jadinya bertingkat seperti ini jadi satu. Nah, ini kita bisa sebut sebagai kontur map ya, peta kontur ya, biasanya disebut seperti itu. Selanjutnya ya, kan tadi ada dua jenis Z. Yang tadi Z sama dengan sepertiga akar. Nah, ini Z yang kedua. Ya, kita mau mencari konturnya seperti apa. Kalau saya punya fungsi
Y kuadrat min X kuadrat. Nah, saya ambil Z-nya terserah nih ya, terserah ya. Tapi di sini Z-nya tidak dibatasi untuk Z yang positif saja atau 0 positif, tapi di sini Z-nya dia bebas ya, bebas. Mau positif, mau negatif, mau 0 bebas. Karena soal yang di awal tadi hanya terbatas untuk Z yang fungsi sepertiga akar dan selanjutnya. Ini yang Z yang baru nggak ada batasan, karena nggak ada batasan, dia pasti berjalan dari min bilangan real sampai bilangan real. Jadi bebas kita ambil. Ketika dimasukkan min 5, jadilah wujud seperti ini ya, wujud seperti ini, min 5. Terus kemudian min 4 dimasukkan seperti ini. Next, min 3 seperti ini. Begitu juga seterusnya sampai angka 4 di sini dimasukkan ke dalam fungsi, jadilah seperti ini gitu. Nah, di sini karena nggak ada batasan positif dan negatif, jadi sumbu kita ya X dan Y-nya main di X positif dan negatif, Y-nya juga sama gitu. Oleh sebab itu, ketika ketemu 1, 2, 3 ini garis-garis jadiin satu, jadilah peta kontur seperti yang terlihat di gambar seperti ini gitu. Jadi ya itu tadi dua kasus yang berbeda ya, kasus yang berbeda, tapi penyelesaiannya kurang lebih sama, tinggal dimainkan di mana Z-nya atau domainnya dia diambil angka berapa. Nah, ini salah satu representasi juga ya, ketika memang kita menggunakan alat bantu ya seperti software, itu akan lebih mudah mengimajinasikan wujud dari fungsi kita itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya di 3 dimensi kan akan wujudnya seperti ini gitu. Kemudian kita mau mencari ya konturnya seperti apa kalau dilihat dari samping ya. Ini ketika dimasukkan X yang pertama, X yang kedua, X yang ketiga, 4, 5, 6 sampai dan selanjutnya ini berwujud seperti ini gitu. Jadi yang kesini menuju ke sini itu kita ambil konturnya. Kemudian kalau dilihat dari atas ya, kalau dilihat dari atas, jadi representasinya di sini ketika 3D kita ubah menjadi 2D di sini, nah, akan ada dua variabel X dan Y saja di sini kelihatan ya. Ketika dimasukkan X-nya sekian, X-nya pertama ini, X-nya kedua, ketiga, 4. Jadi kalau dilihat dari atas wujud kerucut kita ini wujudnya seperti ini ya, bulatan-bulatan yang semakin lama semakin, kalau dari atas berarti dari luar berarti semakin lama semakin mengecil, atau kalau dari dalam semakin lama dia semakin melebar. Jadi wujudnya kerucut seperti ini. Jadi ini wujud 3 dimensi fungsi kita, terus kita mau mencari kontur lainnya di sini masing-masing. Nah, kontur lainnya ini kalau diubah menjadi 2D, ini menjadi peta kontur terlihat seperti ini gitu. Jadi ini representasinya. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita punya dua variabel, terus kemudian direpresentasikan menjadi gambar, gambarnya kita representasikan lagi wujudnya menjadi peta kontur. Nah, di sini salah satu aplikasi dari fungsi dua variabel dengan adanya representasi menjadi peta kontur tadi. Nah, kita bisa aplikasikan ya dalam kalau di sini macam-macam. Kalau ini salah satu saja sebagai untuk mengetahui ya suhu dari suatu tempat. Pastinya suhu dari suatu wilayah ke wilayah lain, tempat satu ke tempat yang lain itu berbeda. Nah, dipengaruhi oleh apa? Variabel X dan Y. T-nya di sini adalah temperaturnya. Nah, otomatis ya, di mana dia lokasinya pasti akan berubah juga. Ketika X-nya berubah dan Y-nya konstan, pasti nilai temperatur itu akan berubah juga gitu. Begitu juga kalau Y-nya yang dia berubah tapi X-nya tetap, pasti dia akan berubah nilai temperatur. Jadi dipengaruhi oleh dua variabel ini, temperatur pada suatu wilayah. Nah, karena ada perubahan-perubahan ya, berbeda kalau misalnya dia hanya di satu titik, tapi kalau misalnya titiknya dia di sini, X dan Y-nya pasti akan berbeda juga temperatur. Nah, di sini bisa dilihat atau dinamakan bahwa kalau sudah ada fungsi terhadap temperatur ini yang dipengaruhi ada X, Y dan variabel X dan Y. Nah, kita bisa lihat atau nanti representasinya bisa dilihat dalam wujud yang peta kontur. Oleh sebab itu di sini kita bisa temukan kurva isotermal ya, kurva suhu di sini. Jadi suhu pada waktu daerah mana saja yang bisa memiliki sama gitu. Daerah mana saja yang nanti suhunya akan berubah gitu. Ini bisa diaplikasi karena di dunia luar sana
wilayah ini sangat luas ya, benar sangat luas. Jadi di sini sangat memberikan istilahnya bantuan kepada kawan-kawan kami yang bekerja di isotermal ini untuk mengetahui memprediksi daerah mana saja yang akan mengalami cuaca yang seperti apa gitu. Selain itu ada juga kurva tentang gempa juga gitu. Daerah mana nanti yang akan mengalami radius gempa. Ya, kalau kekuatan gempa seperti ini ya, seperti gempa itu berada pada satu titik, nah sampai radius mana dia akan sampai kerasa seperti itu. Jadi di sini ada variabel X dan Y yang main, maka di sini akan ada kurva gempa di sini isoseismik gitu. Jadi salah satu aplikasi selain mengetahui suhu, gempa, banyak lagi aplikasi dari variabel khususnya di sini 2 variabel representasinya. Nah, karena pembahasan kita ini tadi mengenai fungsi yang 2 variabel atau lebih, nah atau lebihnya di sini kita akan ambil lebih dari 2 variabel. Tadi sudah membahas tentang 2 variabel, kita akan coba belajar tentang fungsi yang di sini ada 3 variabel. Nah, fungsi yang 3 variabel seperti apa? Sama seperti yang 2 variabel tadi, bahwasannya akan ada 3 variabel yang main di sini, X, Y, dan Z. Jadi di sini karena ada penambahan satu variabel. Kalau tadi variabelnya awalnya X, jadi X dan Y. Nah, sekarang nambah lagi X, Y, dan Z. Begitu. Jadi ini ada 3 variabel yang mempengaruhi dalam suatu fungsi. Nah, kalau di sini T ya. T ini berarti fungsi yang variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Dipengaruhi oleh nilai-nilai X, Y, dan Z. Begitu. Definisinya juga sama karena kita hanya bermain bilangan real ya. Domainnya semua bilangan real di X, di Y, dan Z kita bisa masukkan di sini. Gitu. Jadi fungsi kita ditentukan oleh nilai X, Y, dan Z sembarang bilangan real terserah mau dimasukkan berapapun. Nah, kemudian bagaimana untuk merepresentasikan fungsi yang 3 variabel? Tentunya memang ini tidak mudah ya. Yang 2 variabel aja kita masih meraba-raba ini wujudnya seperti apa gitu. Sama halnya dengan yang 3 variabel juga ini memang di sini disebutkan ya memang tidak gampang ya. Lebih sulit dari yang 2 variabel tadi. Tapi apakah bisa? Kita masih bisa merepresentasikan wujud fungsi kita dengan bantuan-bantuan dan alternatif software yang bisa memudahkan pemahaman fungsi 2 variabel atau lebih. Nah, ini adalah contoh fungsi yang memuat 3 variabel ya. Kalau di sini kami ambil variabel X, Y, dan Z. Apakah bisa untuk representasi variabel namanya lain? A, B, C, terserah ya. D, E, F, terserah. Tapi di sini kita ambil yang X, Y, Z. Nah, di mana fungsi X, Y, Z di sini itu akar dari E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1. Nah, di sini kan terlihat ada 3 variabel di sini. Nah, di sini diminta tentukan domain ya. Domain itu daerah asal. Kalau saya punya fungsi seperti ini, domainnya berapa gitu. Nah, di sini main bilangan real, kita harus evaluasi apakah ya semua bilangan real ini masuk dan ketemu hasil fungsinya atau ada syarat atau batasan supaya fungsi ini memang ada dan ketemu hasilnya untuk bilangan real. Jangan-jangan ada syarat kondisi supaya fungsi ini biar tidak mendapatkan istilahnya semua hasilnya ini bisa terrepresentasikan itu di bilangan real, apakah ada gitu, apakah ada di mana dia tidak bisa direpresentasikan dalam bilangan real, kita harus evaluasi gitu. Nah, karena di sini wujudnya akar, ingat, karena kita hanya belajar bilangan real, semua yang di bawah akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa domain kita itu sudah dibatasi ya. Ternyata tidak semua bilangan real loh. Kenapa? Karena di sini ada akar. Jadi yang di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0 gitu. 0, 1, 2, 0,1, 0,5 gitu. Yang penting 0 positif. Terus kemudian selain itu evaluasi lagi untuk domain F ya yang termuat dalam X, Y, Z itu semuanya ya, semuanya. Jadi di sini X, Y, Z-nya dia bisa di dalam atau di luar bola. Jadi di sini wujudnya bola. Ya, di dalam dan di luar bola ini wujudnya masih general. Yang penting selama positif dan masih berada di bola gitu, jadi dia masih masuk dalam domainnya dia. Terus kemudian kita ambil
pusatnya di mana kalau gitu gitu. Tadi kan wujudnya ini bola dan dia harus berada di lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 pusatnya di mana? Kita masih belum tahu. Nah, di sini kita cari. Karena fungsi kita adalah akar, ya, akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1. Ingat lagi ya, persamaan bola. Kalau persamaan lingkaran kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Jadi di sini pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya R seperti itu. Nah, di sini kalau persamaan bola juga sama. Kalau ini hanya 2 variabel, ini 3 variabel. Maka di sini kita bisa lakukan adanya operasi di sini penambahan angka 1 plus 1 dan plus 1. Jadi kedua ruas kita lakukan operasi yang sama ya, operasi yang sama. Jadi di sini yang tersisa E kuadrat plus Y kuadrat dan di sini Z ya, di sini Z kuadrat. Nah, di sini kita mau evaluasi. Ternyata di sini C-nya jadi C plus 1. Gitu, C plus 1 di sini. Jadi di sini wujud yang awalnya persamaan kita seperti ini jadi seperti ini. Ini kan wujud persamaan bola. Bola. Di sini sudah ketahuan berarti bola kita pusatnya di X-nya karena di sini dia sebenarnya di sini X kuadrat min 0 ya. Tapi di sini tidak ada, tidak dituliskan berarti di sini pusatnya di X 0, Y-nya juga 0, Z-nya juga 0. Jadi pusat bola kita di 0,0. Kemudian dia hanya bermain yang positif saja, baik itu domainnya itu berada di dalam pusat atau sekitar bola yang padat ini. Nah, di sini masuk ya. Masuk di dalam bola yang sudah kita representasikan di dalam domain-domain yang sudah kita sekat-sekat tadi. Jadi, evaluasi domain itu yang pertama, harus dicek dulu memang dia terdefinisi di bilangan real semua atau enggak. Nah, ini ternyata dia tidak semua di bilangan real bisa masuk. Next, dia areanya di sejauh apa? Ya, kalau di sini hanya meminta yang 0 positif saja, terus sejauh apa? Terus kemudian pusatnya di mana? Nah, semua sudah terevaluasi, maka disinilah syarat-syarat domain dari fungsi yang di sini diberikan. Ya, ternyata ada batasan, tidak semua bilangan real bisa dimasukkan sebagai domain di sini. Baik, itu tadi pembahasan tentang fungsi dua variabel. Di sini kami ungkap variabel X dan Y dan fungsi yang lebih dari dua variabel ya. Di sini kami munculkan 3 variabel gitu, X, Y, dan Z. Untuk representasinya kita bisa menggunakan alternatif bantuan software seperti Maple atau Mathematica, atau kita menggunakan pola kontur yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Kita evaluasi tahap per tahap sehingga menjadi kontur map yang bisa mempermudah visualisasi dari fungsi 2 variabel atau lebih gitu. Untuk pembahasan mengenai 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, konsepnya sama dan kita juga bisa menggunakan representasinya dengan bantuan software supaya lebih memudahkan pemahaman. Terkait domain dan range, silakan teman-teman evaluasi tahap per tahap domainnya yang masuk kriteria itu apa saja gitu. Jadi harus dievaluasi karena di sini main bilangan real, harus dicek di mana posisi-posisi bilangan real itu bisa terdefinisi dengan baik gitu sehingga menghasilkan hasil fungsi. Jadi hati-hati di mana saja ketika fungsi tidak bisa dilanjutkan ketemu bilangan atau hasil dari fungsi. Itu tadi pembahasan sedikit tentang fungsi 2 variabel atau lebih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.